Sabang sampai Merauke, terbentang pulau itulah Indonesia. Berbagai macam ragam budaya dalam rencanakan kehidupan. Ayo semua kemarilah, yuk bersama-sama kita merencanakan kehidupan keluarga kita. Yuk direncanakan selayaknya generasi penerus bangsa. Kita wajib membangkitkan semangat, lakukan rencana dini untuk kehidupan keluarga. Ayo semua kemarilah, yuk bersama-sama kita merencanakan kehidupan keluarga kita. Yuk direncanakan, ayo semua kemarilah, yuk bersama-sama kita merencanakan kehidupan keluarga kita. Yuk direncanakan, yuk direncanakan, yuk direncanakan. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Aryo Wibowo bisa kembali menjumpai Anda dalam talk show sosialisasi percepatan penurunan stunting BKKBN bersama mitra. Tentu tema kita hari ini adalah peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dan untuk membahas hal tersebut, kali ini spesial, saya sedang berada di salah satu kabupaten di Jawa Timur yang juga menjadi prioritas pemerintah dalam menurunkan angka stunting, yakni Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya saat ini saya berada di Desa Leran, Kecamatan Kalididu. Baik saudara, pemerintah telah menetapkan peraturan jika di tahun 2024 nanti prevalensi stunting di Indonesia harus turun di angka 14%. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, mengingat saat ini angka prevalensi stunting nasional masih di angka 24%, meskipun angka ini telah turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 27%. Untuk itu pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis, salah satunya dengan memetakan daerah mana saja yang masih memiliki kasus stunting cukup tinggi, salah satunya Bojonegoro. Berdasarkan data yang telah kami himpun, saudara, angka stunting di Bojonegoro turun dari 5,7% ke 3,28%, dan terakhir informasi yang kami himpun telah turun hingga di 2, sekian persen. Untuk mempercepat penurunan stunting ini tentu membutuhkan peran serta dan juga kepedulian masyarakat untuk memahami pentingnya masyarakat untuk penanganan dan juga pencegahan stunting. Untuk itu saya ingin juga menyapa seluruh hadirin yang berada di tempat Salam BKKBN. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Boleh kasih tepuk tangannya untuk ibu yang luar biasa kali hari ini. Untuk membahas tema tersebut, kali ini telah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber yang luar biasa yang akan juga saya perkenalkan kepada audiens serta pemirsa yang ada di rumah. Yakni yang pertama telah hadir bersama kita Bapak Lasmiran, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu hadirin kepada Bapak Lasmiran. Terima kasih banyak Bapak telah bersedia untuk hadir dalam kesempatan luar biasa hari ini. Tentu selain Pak Lasmiran juga telah bersama dengan kita. Beliau merupakan perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, yakni Ibu Uni Hidayati, Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk. Terima kasih banyak Ibu Uni juga telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk melengkapi kedua narasumber saya juga telah hadir. Ini merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Bojonegoro, Bapak Heru Sugiharto.
Terima kasih banyak Bapak Heru sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir, dan langsung saja kita akan bahas tema kita hari ini terkait dengan peran masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pertama saya ingin ke Pak Lasmiran terlebih dahulu yang tentu sudah mengetahui bagaimana kondisi real yang ada di kawasan Kabupaten Bojonegoro ini, bagaimana peran Dewan terutama yang berada di Komisi ADPRD Kabupaten Bojonegoro untuk ikut serta Pak menyukseskan program penanganan stunting ini. Bagaimana Pak Lasmiran? Terima kasih. Karena program Bojonegoro adalah harus mengurangi stunting. Memang di Bojonegoro itu penurunan stunting cukup lumayan daripada karena dinas-dinas kami seperti Pak Heru itu sudah selalu melakukan sosialisasi ke desa-desa bagaimana cara penurunan stunting yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Karena stunting itu adalah sangat-sangat penting kita sosialisasikan, karena orang yang berkata orang pendek belum tentu stunting, tetapi stunting itu jelas-jelas pasti pendek. Makanya Dinas Pak Heru selalu PPN itu selalu turun ke bawah mensosialisasikan masalah bagaimana gizi kesehatan sebelum merasa dia ibu hamil itu sudah dijaga kesehatannya. Maka dengan selalu sosialisasi dengan adanya stunting dalam satu kesehatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini, akhirnya stunting yang ada di Kabupaten Bojonegoro sangat menurun. Baik, kalau tadi di awal saya sudah menyebutkan beberapa angka begitu ya terkait dengan kondisi yang ada di Kabupaten Bojonegoro, tentu Pak Heru ini bisa memastikan apakah angka-angka yang saya sebutkan tadi benar sudah mengalami penurunan seperti itu atau seperti apa. Pak Heru mungkin bisa memberikan gambaran. Ya, terima kasih Mas Rio. Prinsipnya stunting ini merupakan program nasional, atensi nasional dari pusat sampai dengan desa, yang mana dipersiapkan bagian daripada investasi SDM untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, terkait langkah-langkah apakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, salah satu program unggulan daripada 17 yaitu adalah peningkatan SDM, sumber daya manusia. Khusus stunting ini tentunya tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus kolaborasi, sinergi dengan semua stakeholder, semua leading sektor, dan tentunya juga seluruh masyarakat. Nah, pada posisi prevalensi stunting 5,7 awalnya, yaitu timbang bayi bulan Februari 73.041 balita, yang mana prevalensi stuntingnya adalah 3.804, yaitu 5,7 sekitar itu. Dan timbang bayi bulan Agustus yaitu 75.626 balita dengan prevalensi stunting 3,2, yaitu jumlah bayinya 2.225 balita, dan sampai saat ini prevalensi stunting terus menurun hingga 92,9%. Ya, boleh kasih tepuk tangan dong, Ibu, luar biasa Bojonegoro. Dan selain harus bersinergi, kolaborasi dengan seluruh pihak, apa yang sudah dilakukan DP3AKB di dalam institusinya, yang pertama dari sisi penguatan regulasi, gerak penguatan regulasi telah kita terbitkan, telah selesai, yaitu TPPS, tim percepatan penurunan stunting dari tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan di tingkat desa, selesai sebagai penguatan untuk laju gerak percepatan penurunan stunting. Yang kedua tentunya dalam pendekatan penurunan ini kita melakukan dua,
yaitu pendekatan secara sensitif dan spesifik. Apa itu sensitif dan spesifik? Yaitu pendekatan sensitif, promotif, dan preventif, yang mana adalah pencegahan, selalu melakukan pencegahan dengan membangun KIE, membangun komunikasi, informasi, edukasi kepada seluruh masyarakat. Terus sebagai langkah real, telah kita edukasi, telah kita latih, dan telah turun ke lapangan, yaitu kader-kader sejumlah 3.006 yang terdiri dari kader kesehatan, tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader IMP, institusi masyarakat pedesaan. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan penjangkauan pendampingan di semua keluarga yang namanya TPK, tim pendamping keluarga, yaitu 2 kali melakukan kunjungan kepada catin, calon pengantin, 8 kali melakukan kunjungan kepada ibu hamil, dan 2 kali pasca melahirkan. Selain itu, seluruh kader-kader 3.226 terus bergerak mengedukasi terkait stunting ini harus pada basis-basis keluarga, artinya kunjungan pendampingan ini pada by name, by address. Nah, itu yang terus kita lakukan dengan harapan seluruh kader-kader ini mampu menjadi agent of change atau pendidik sebaya, menginformasikan, membangun edukasi di lingkup sosial masing-masing terhadap stunting ini. Yang kedua, pendekatan spesifik atau pendekatan promotif, pendekatan kuratif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Yaitu 1000 HPK, hari pertama kehidupan atau hari pertama kelahiran, itu kunci utama stunting, itu yang harus segera, yang harus diatasi, yaitu mulai hamil sampai balita usia 2 tahun. Terkait pemenuhan kebutuhan ibu hamil akan nutrisi, gizi, dan protein, dan seterusnya, dan juga 2 tahun balita itu semuanya harus tercukupi, dan ini disupport oleh seluruh tentunya stakeholder yang ada, baik dari sisi DPR selaku anggaran, baik sisi dari BKKBN juga melalui dana-dana DAK dan sebagainya. Terus yang ketiga, stunting tidak hanya masalah kesehatan tapi juga masalah lingkungan. Bagaimana sanitasi air bersih ini juga harus kita perhatikan, kita cukupi, dan ini juga dilakukan oleh dinas-dinas terkait di dalam membangun, mengembangkan, memenuhi kebutuhan masyarakat dasar ini terkait itu, dan juga bantuan-bantuan lainnya dari pemerintah kabupaten maupun dari BKKBN. Dan juga edukasi ini sebagai bagian dari preventif itu juga kita lakukan tidak hanya di dalam 1000 HPK ataupun kesehatan, tapi mulai dari PUS pasangan usia subur, calon pengantin, dengan banyak kita memberikan edukasi kepada PIKR, karena di tingkat remaja inilah yang rawan. Terus pencegahan pernikahan anak sebagai bagian dari munculnya potensi stunting nantinya. Terus BKR, Bina Keluarga Remaja itu sendiri, Bina Keluarga Balita, ini terus di 28 kecamatan, 430 desa, kita terus turun ke bawah mensosialisasikan itu. Kolaborasi inilah bersama masyarakat yang kita harapkan nantinya masyarakat mampu menjadi agent of change, melakukan perubahan di lingkungannya masing-masing, sehingga prevalensi stunting 2,9% ini masih mampu kita turunkan terus sebagai bagian investasi SDM Indonesia 2045, yaitu tumbuh kembangnya generasi-generasi yang sehat, generasi yang produktif, sehingga munculnya leadership ke depan yang punya kapasitas dan punya agreement dan seterusnya, sebagai bagian dari prinsipnya adalah investasi SDM. Mungkin itu gambarannya, Pak. Ya, baik. Ada langkah secara konvergen tadi yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Bojonegoro dengan melibatkan seluruh pihak dan juga stakeholder. Untuk itu tadi kita lihat bahwa angkanya mulai dari 5,7 kemudian turun di 3,2 dan turun kembali di 2,9, dan tentu kita harus optimis bahwa ini masih sangat bisa kita turunkan dan kita tekan begitu. Kalau kita tadi melihat Bu Uni
apa yang sudah dilakukan oleh Bojonegoro tentu ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat untuk bersama-sama pemerintah menurunkan stunting ini. Nah, sejauh ini bagaimana BKKBN Provinsi Jawa Timur melihat respon dari masyarakat terkait dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah ini? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komisi A, Bapak Lasmiran, dan yang saya hormati Kepala OPDKB dan Bapak Ibu semuanya peserta yang hadir pada pertemuan ini. Perlu kami informasikan bahwa respon dari masyarakat ini sangat mendukung sekali dengan adanya program percepatan penurunan stunting. Karena masyarakat tahu bahwa stunting ini sangat merugikan, baik dengan generasi ke depan. BKKBN pada tahun 2024 target yang diberikan oleh Bapak Presiden 14%. Sedangkan kondisi di Indonesia pada saat ini kasus stunting ada 24,4%. Di Jawa Timur sendiri kondisi kasus stunting 23,5%. Tentunya BKKBN tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan, bantuan dari berbagai mitra. Mitra utama BKKBN adalah DPR RI Komisi 9 yang banyak memberikan dukungan terhadap program Bangga Kencana. Selain itu juga ada perguruan tinggi, melibatkan peran perguruan tinggi ini mendampingi 18 kabupaten kota antara lain Bojonegoro yang kasus stuntingnya tinggi. Kemarin meluncurkan ada 540 mahasiswa yang siap untuk mendampingi di 18 kabupaten kota. Tentunya juga pembimbing PIC, dosen-dosen dari perguruan tinggi juga terlibat di sana. Oleh karena itu tidak hanya perguruan tinggi tapi sekolah-sekolah ini untuk mencegah terjadinya stunting ini BKKBN mulai dari hulu, yaitu remaja putri dan calon pengantin. Remaja putri ini di sekolah-sekolah setiap bulan mengalami menstruasi. Mereka mengeluarkan darah yang tidak sedikit. Oleh karena itu di sekolah-sekolah ada pemberian tablet tambah darah. Ini mencegah agar tidak terjadi bayi-bayi lahir stunting. Dan calon pengantin sebelum mereka melaksanakan pernikahan, mereka mengisi LC-MIL, elektronik siap nikah dan siap hamil. Aplikasi ini sangat bagus sekali karena bisa mendeteksi secara awal potensi-potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi calon pengantin. Itu yang dilakukan oleh BKKBN dalam rangka untuk percepatan program penurunan stunting. Ya, baik, tadi dikatakan oleh Bu Uni bahwa peran serta masyarakat, kepedulian masyarakat, peran aktif ini juga sangat berpengaruh untuk bisa menekan angka stunting setinggi-tingginya, begitu Ibu ya, karena tadi dikatakan bahwa penyelesaian atau penanganan masalah stunting ini dimulai dari hulu, begitu artinya remaja-remaja atau mereka calon pengantin ini juga harus betul-betul memahami agar nanti bayi atau anak yang akan dilahirkan ini dalam kondisi sehat dan juga terbebas dari stunting. Saya boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu hadirin untuk kedua narasumber. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita masih seputar peran serta masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting, tapi setelah jeda, dan nanti akan saya berikan kesempatan kepada audiens untuk juga bertanya kepada ketiga narasumber. Salam BKKBN.
Salam BKKBN. Salam BKKBN. Luar biasa, boleh kasih tepuk tangannya untuk Ibu Zi yang luar biasa. Tentunya dengan semangat kita bersama ini kita berharap optimis bahwa Kabupaten Bojonegoro bisa zero stunting begitu ya. Mungkin sudah ada yang siap dengan pertanyaannya, boleh tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marlini Sri, alamat Desa Benawun, Kecamatan Malu. Yang mau saya tanyakan adalah apa efek KB 3 bulan yang terlalu lama? Terima kasih. Kita berikan kesempatan lagi untuk penanya. Izin bertanya Bapak Ibu, saya Fitri Andriati, yang ingin saya tanyakan adalah tanda awal stunting itu seperti apa? Nah, dan kemudian anak yang pendek itu udah multi stunting atau perbedaan antara anak yang pendek karena stunting atau dari perawatan orang tua? Terima kasih. Satu lagi. Saya Noralifa dari Kacangan. Pertanyaannya, cara mencegah stunting sejak dalam kandungan bagaimana? Baik, tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Sebetulnya stunting itu apa? Kemudian gejala-gejala ketika seseorang kena stunting itu apa? Dan bagaimana cara mencegahnya? Mungkin yang pertama Ibu Uni bisa memberikan penjelasan. Cara mencegah stunting yaitu pada 1000 hari pertama kehidupan. Artinya 270 hari pada masa kehamilan. Pada masa kehamilan itu ibu harus betul-betul mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, rajin memeriksakan kehamilan minimal 6 kali, dan ibu juga harus mengkonsumsi tablet tambah darah itu pada masa kehamilan. Setelah itu 730 hari pada masa kelahiran. Pada masa kelahiran ini anak atau bayi diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu hanya diberikan ASI eksklusif saja. Setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI, namun ASI-nya dilanjutkan sampai 2 tahun. Ibu juga mengikuti kegiatan di posyandu agar putra-putrinya apabila ada masalah segera cepat tertangani. Berat badannya ditimbang, tinggi badannya diberikan imunisasi. Itu jadi untuk mencegah agar tidak terjadi bayi lahir stunting. 1000 hari pertama itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai lengah. Apabila kalau lengah sudah kehilangan masa untuk putranya, karena di dalam 1000 hari pertama kehidupan itu terjadi nutrisi otak 90%. Jadi saya mengingatkan kepada ibu-ibu, 1000 hari pertama ini memang harus betul-betul diperhatikan. Itu untuk pencegahan stunting. Memang konsentrasinya di 1000 hari pertama kehidupan itu, Mas. Terus yang kedua ini adalah perbedaan anak pendek. Kalau stunting ini pasti pendek. Kalau pendek belum tentu stunting. Dan pencegahannya tadi yang sudah kami sampaikan pada 1000 hari pertama kehidupan harus betul-betul diperhatikan, karena pondasi utama manusia ke depan itu terletak dapat dipengaruhi oleh pola asuh. Ya, pola pengasuhan ini yang harus diperhatikan
pada 1000 hari pertama kehidupan sejak dari prekonsepsi. Itu Mas. Ya, baik Pak Heru, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan? Terima kasih Mas Aryo menambahi apa yang disampaikan Ibu Uri tadi terkait bagaimana pencegahan stunting. Tadi sudah disampaikan yang secara direct langsung kepada ibu hamil itu sendiri dan bayinya, mulai sejak 1000 HPK, dan juga di 1000 HPK itu terkait dengan lingkungannya. Artinya lingkungan itu sanitasi, air bersih, pola asuhnya. Karena sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua tadi, stunting pendek belum tentu stunting itu pendek. Nah, kalau pendek belum tentu stunting, mungkin itu bisa dari gen, keturunan, dan yang membedakan sama-sama pendeknya bahwa stunting tidak hanya di fisik, tapi menurunnya daya lemah otak, menurunnya daya berpikir, menurunnya SDM, sumber daya manusia ke depan. Nah, inilah stunting, artinya sehat secara fisik, sehat secara otak. Dan ini bisa terpenuhi dari satu, mulai dijaga sejak hamil, kebutuhan akan gizi nutrisi pasca melahirkan terhadap balita itu, pertumbuhan tentang tumbuh kembang balita itu sebanding dengan usia, berat, dan juga lingkungan, yaitu lingkungan yang sehat terkait airnya, sanitasinya, dan pola asuh. Karena apa? Karena virus itu juga akan menyebabkan, mempengaruhi kesehatan balita itu. Prinsipnya itu. Baik, terima kasih banyak Pak Lasbiran. Sebagai kesimpulan, silakan singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro terkait dengan upaya pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap stunting ini. Saya mengimbau kepada masyarakat Bojonegoro bahwa kesehatan itu adalah sangat penting, maka jagalah kesehatan supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Maka sehat itu adalah sangat penting. Itulah yang kami harapkan untuk masyarakat Bojonegoro. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Lasbiran, Ketua Komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur. Ibu, apa yang ingin disampaikan Bu Uni kepada masyarakat Bojonegoro khususnya? Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami ingin menyampaikan, mari kita cegah stunting ini dengan memperhatikan pola asuh kepada balita Bapak Ibu sekalian. Sejak dini pada 1000 hari pertama kehidupan, jangan sampai dilewatkan. Kalau sudah terlewat, ini sudah fatal. Baik, dan tentunya sebagai upaya kita untuk bisa menurunkan stunting tentu membutuhkan kolaborasi dan juga sinergi dari masyarakat agar nantinya di tahun 2045 sebagai bonus demografi Indonesia bisa mempunyai generasi emas untuk membangun bangsa dan juga negara yang lebih maju lagi. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Salam BKKBN. Saya Aryo Wibowo, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Beri kasih tepuk tangan untuk kita semuanya, Ibu. Terima kasih. Dari Sabang sampai Merauke, terbentang pulau, itulah Indonesia. Berbagai macam ragam budaya dalam rencanakan kehidupan. Ayo semua kemarilah, yuk bersama-sama kita merencanakan kehidupan keluarga kita. Yuk direncanakan selayaknya generasi penerus bangsa. Kita wajib membangkitkan semangat, lakukan rencana dini untuk kehidupan keluarga.
Ayo semua kemarilah, yuk bersama-sama kita